5 poin penting yang paling ditunggu-tunggu dari seorang Arne Slot di Liverpool. Slot akan mewarisi Liverpool 5 aspek penting yang telah dia bangun ketika menukangi Feyenoord dulu. Apa saja? Arne Slot, pelatih anyar Liverpool, telah memulai tugasnya di Anfield sebagai suksesor Klopp yang meninggalkan klub di penghujung musim 2023-2024. Juru taktik Belanda itu akan meramu skuad barunya menghadapi agenda pramusim setelah di musim lalu The Reds hanya merengkuh Piala Liga Inggris, gagal juara di Liga Premier Inggris dan Liga Eropa. Setidaknya ada 5 poin penting yang paling dinanti-nanti fans Liverpool dari racikan tangan panas seorang Slot jelang musim baru setelah dia terhitung sukses mengangkat Feyenoord ke papan atas di ajang Eredivisie Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Selama Slot menukangi Feyenoord dalam 3 tahun, pelatih 45 tahun itu berhasil membuat mereka jadi tim dengan tembakan terbanyak. Kedua, Feyenoord jadi tim dengan penguasaan bola tertinggi saat situasi open play. Berikutnya, mereka jadi tim dengan penguasaan bola yang dimenangkan di sepertiga akhir terbanyak dibanding yang lain. Keempat, Feyenoord jadi tim yang paling sering mendulang hasil clean sheet. Dan terakhir, The Club and the Mas jadi tim yang paling banyak meraih poin ketika dalam posisi tertinggal. Liverpool dalam waktu dekat ini akan menghadapi Real Betis di laga pramusim 27 Juli mendatang. Fans tentu berharap kelima poin penting di atas setidaknya tersaji di beberapa laga ke depan sebelum memulai laga pembuka Liga Premier Inggris kontra Ipswich Town pada 17 Agustus. Dua syarat Liverpool jual Luis Diaz. Luis Diaz masih diminati beberapa klub top. Liverpool bisa saja menjual pemain sayap itu, tapi ada 2 syaratnya. Dilansir dari Tribuna, Luis Diaz diminati Barcelona dan PSG. Pemain sayap 27 tahun itu mampu terus main konsisten. Diaz sendiri baru gabung di Liverpool pada musim panas 2022. Catatannya, Diaz mengemas 98 laga di seluruh kompetisi dan torehkan 24 gol dan 13 assist. Liverpool diyakini tidak mau menjual Luis Diaz. The Reds butuh kedalaman skuad di lini serang. Kontrak Diaz juga masih tersisa sampai musim panas 2027. Namun dinilai Liverpool bisa saja melepas pemain berpaspor Kolombia itu dengan 2 syarat. Pertama, Diaz bisa dilepas dengan harga mulai dari 75 juta pounds. Syarat kedua, Liverpool harus segera mencari pengganti Diaz. Anthony Gordon disebut-sebut diminati Liverpool. Akan tetapi Newcastle United sepertinya tidak mau melepas Gordon yang on fire di musim lalu. Siapa berani tebus Diaz dengan harga selangit dari Anfield? Liverpool memantau berita mengejutkan hengkangnya De Bruyne. Kevin De Bruyne masih memiliki sisa kontrak 1 tahun dengan rival besar Liverpool, Manchester City. Liverpool bisa melihat Manchester City yang jauh lebih lemah memulai musim Liga Premier mendatang. The Reds telah kehilangan gelar secara langsung dari rival mereka dalam beberapa kesempatan, seringkali berkat Kevin De Bruyne yang sekarang dilaporkan menginginkan tantangan baru di Arab Saudi. Pemain asal Belgia yang menjadi kreator City kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Stadion Etihad. Ia telah menikmati 9 tahun penuh trofi di sana, lebih sering dengan mengorbankan Liverpool, karena para pendukung mengingat kontribusinya pada musim 2021-2022 yang membuat trofi jatuh ke tangan Manchester dengan selisih 1 poin. Sementara pemain yang dimaksud memenangkan gelar pemain terbaik musim ini. Namun kini The Reds mungkin tidak perlu bersaing dengan bakat De Bruyne lebih lama lagi. The Mirror menyatakan bahwa setelah bernegosiasi langsung dengan Al Ittihad, ia kini telah menyetujui persyaratan pribadi untuk pindah ke negara Teluk tersebut. Jika City dapat mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer sebelum batas waktu transfer bulan September, pemain 33 tahun itu akan siap hengkang sebelum kontraknya berakhir. Perkembangan mengejutkan ini terjadi setelah sang gelandang tetap membuka peluang untuk hengkang bulan lalu. Di usia saya, Anda harus terbuka terhadap segalanya, ungkapnya. Anda berbicara tentang jumlah uang yang sangat besar yang mungkin akan menjadi akhir karir saya. Kadang-kadang Anda harus memikirkannya, jika saya bermain di sana, Arab Saudi selama 2 tahun, saya akan bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang luar biasa. Sebelumnya saya harus bermain sepak bola selama 15 tahun. Saya mungkin belum mencapai jumlah itu. Setelah itu Anda harus memikirkan apa artinya itu selanjutnya.
Namun saat ini saya belum perlu memikirkannya. Kepergian De Bruyne yang telah tampil 382 kali itu bersama klub Biru Langit itu sambil mencetak 102 gol dan memberikan 170 assist selama kurun waktu tersebut, merupakan salah satu hal yang akan menandai pergantian kepemimpinan bagi tim City yang telah mendominasi di Liga Premier selama hampir 1 dekade. Kontrak manajer Pep Guardiola juga akan berakhir pada 2025 dan belum ada tanda-tanda bahwa ia akan memperbaharuinya. Messi dari Jepang akan jadi bintang baru Liverpool. Ada rumor baru beredar terkait Liverpool. The Reds dilaporkan kini berminat mendatangkan Takefusa Kubo dari Real Sociedad musim panas ini. Liverpool memang diketahui sedang mencari winger baru mereka mengantisipasi kepergian Mo Salah yang dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi. Liverpool diketahui sudah mendekati beberapa winger, namun hingga saat ini belum jelas nilai siapa yang akan jadi pengganti Salah. Media Jepang Sponichi melaporkan bahwa Liverpool kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk merekrut Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Menurut laporan tersebut, Arne Slot tertarik untuk mendatangkan Kubo ke Anfield. Ia sudah mengikuti perkembangan sang winger beberapa tahun terakhir. Ia menilai Kubo punya talenta yang besar. Ia yakin sang pemuda bisa menjadi pemain top di Liverpool. Jadi ia merasa Kubo bakal jadi opsi pengganti Salah yang bagus. Menurut laporan itu, Liverpool benar-benar serius ingin merekrut Kubo. Mereka siap menembusnya dari Real Sociedad. Sang winger punya klausul rilis yang cukup mahal di La Real. Ia hanya bisa pergi dengan tebusan sekitar 65 juta euro. Liverpool dikabarkan siap membayar harga itu, sehingga mereka berharap bisa mendatangkan sang winger ke Anfield secepatnya. Sejauh ini Liverpool masih sepi aktivitas di bursa transfer musim panas ini. The Reds belum merekrut satu pun pemain baru, sementara mereka sudah melepas beberapa pemain mereka di musim panas ini. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Jelang tur Amerika Serikat, Man City kembali diperkuat Joško Gvardiol dan Mateo Kovacic. Joško Gvardiol dan Mateo Kovacic akan segera bergabung dengan skuad Manchester City di New York pada putaran kedua tur Amerika Serikat 2024. Duo Kroasia ini mendapatkan waktu istirahat tambahan setelah penampilan mereka di Piala Eropa. Keduanya dijadwalkan bertemu dengan manajer Guardiola dan rekan satu tim mereka menjelang pertandingan kedua Manchester City melawan AC Milan di Yankee Stadium, New York pada 27 Juli. Setelah pertandingan ini, City akan melanjutkan perjalanan ke Orlando untuk melawan Barcelona di Stadion Camping World pada 30 Juli sebelum menyelesaikan tur dengan laga melawan Chelsea di Stadion Ohio pada 3 Agustus. Seluruh pemain City yang tampil di Euro 2024 atau Copa America di Amerika Serikat telah diberi waktu istirahat untuk memulihkan diri setelah musim yang panjang. Joško Gvardiol dan Mateo Kovacic bermain di semua pertandingan grup Kroasia melawan Spanyol, Albania, dan Italia. Meski performa mereka mengesankan, Kroasia tidak lolos ke babak sistem gugur setelah gol penyeimbang di menit terakhir melawan Italia menghancurkan harapan mereka. Sejak bergabung 12 bulan lalu, Gvardiol dan Kovacic memberikan dampak besar dalam membantu Manchester City meraih rekor gelar Premier League keempat berturut-turut, serta memenangkan Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Gvardiol yang bermain sebagai bek kiri bahkan mencetak 5 gol dalam minggu-minggu terakhir musim saat Manchester City memenangkan 10 pertandingan terakhir untuk merebut gelar Liga.